Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Rini Stefani. Seperti biasa aku bikin video baru. Kali ini aku bahas tentang perfume yang menurut aku dia brand luar, tapi marketnya di Indonesia tuh oke banget. Yap, sesuai judulnya aku bakal bahas tentang Bice Parfum. Di sini aku ada beberapa perfumenya. Aku ada 3 lebih tepatnya. Aku ambil yang full bottle-nya yang Trace Belle. Terus aku dapat sampel dari wangi intense dan juga Cecil. Jadi aku akan bahas ketiga perfume ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu dan di subscribe kalau kalian pengen tahu tentang makeup, perfume, dan beberapa lifestyle lainnya. Kalian boleh jadikan aku sebagai sumber informasi kalian. So tanpa berlama-lama, let's move on to the review. Parfum pertama yang aku review adalah dari Trace Belle. Ini tuh ukurannya 100 ml, konsentratnya Eau de Parfum. Dan dia itu harganya lumayan murah, di bawah 200.000 dengan konsentrasi EDP. Menurut aku tuh harganya terjangkau banget. Semprotnya juga lumayan enak, jadi nggak terlalu misty gitu. Dia menyerap di kulit dan nggak oily. Jadi itu kalau bagi kalian yang suka parfum yang tidak terlalu oily, kalian pasti suka sama tekstur dari si Trace Belle ini. Dan juga packagingnya, menurut aku kalau dari packagingnya kalian pasti tahu ini aromanya seperti apa. Aromanya pasti klasik banget. Sesuai dengan packagingnya yang klasik seperti ini, aromanya juga klasik. Dia itu aroma floral yang sweet dan powdery juga. Di packagingnya, ini tuh packagingnya tertulis notesnya. Aku baca dulu ya. Di top notes ada pear, bergamot, dan tangerine. Di middle notes ada jasmine, magnolia, dan rose, dan freesia. Di base note-nya ada plum, violet, dan cedarwood. Jadi setelah kalian tahu notes-notesnya ini, pasti kalian udah pasti tahu banget. Ini tuh bener-bener parfum selera aku yang ada floral musky powderinya. Jadi aku mau jelasin dulu gimana aromanya ketika pertama kali disemprot. Pertama kali disemprot, aroma fresh dari pear, tangerine, dan bergamotnya langsung masuk ke hidung. Aku suka banget kalau aroma bergamot itu karena dia itu fresh yang bukan citrusy. Jadi freshnya itu kayak segar gitu loh. Ada sweetnya juga dari pear, tapi paling terasa sih tangerine dan bergamotnya. Jadi which is itu enak banget. Terus setelah 5 menit kemudian, lalu muncul aroma jasmine dan rose diikuti dengan freesia. Jadi kalau misalnya kalian tahu, aroma freesia itu adalah aroma powder yang lembut gitu. Jadi kalau di blend dengan rose dan jasmine, pastinya floral powdery. Yang itu tuh bikin kesan mewah dan elegan banget. Pasti itu enak banget aromanya. Elegan, klasik, dan yang bukan untuk cewek-cewek ceriwis-ceriwis gitu. Lebih tepatnya kalau diimajinasikan, aroma ini tuh adalah aroma untuk cewek yang kalem, elegan, dan dewasa. Tapi mungkin sebagian orang menganggap parfum itu kondangan banget sih. Tapi menurut aku enggak. Ini tuh cocok banget dipakai untuk occasion yang semi formal ataupun formal. Bisa di pagi, siang, sore, malam. Karena wanginya itu nggak terlalu bold, tapi menurut aku tetap intense, tetap menggambarkan kalau kalian wangi. Terus yang aku suka banget di Trace Belle adalah perpaduan antara wangi rose dan jasmine-nya itu balance. Kadang bisa kecium jasmine-nya, kadang bisa kecium rose-nya. Jadi tuh kayak kalau kalian pecinta wangi bunga-bungaan, pasti kalian bakal suka banget. Selain itu, karena dia ada plumnya dan ada violetnya, jadi aromanya itu sedikit manis, tapi bukan manis yang bikin enek gitu. Manisnya itu balance banget sama fresh bergamotnya dan ada bunga-bunganya. Jadi perpaduan parfum yang manis, floral, seger, dan ada sentuhan kalemnya dikit dari cedarwoodnya itu bikin parfum ini tuh kayak bener-bener seperti kalau aku gambarin itu parfumnya orang tua kita yang lahir tahun 60-an, lahir tahun 50-an ke atas. Itu tuh seperti ini parfumnya. Dan Trace Belle ini katanya dupes-nya Dior, yang kalian bisa lihat gambarnya yang di ini. Aku sebelumnya belum pernah coba parfum itu, tapi menurut aku kalau parfum Dior itu kan parfum, apalagi yang parfum keluaran-keluaran lama itu kan dia lebih ke elegan, klasik. Dan ini juga dapat banget elegan klasiknya. Kalau memang kalian wanita yang kalem, yang nggak terlalu
ceriwis cerewet gitu. Pasti cocok banget sama karakter kalian perfume ini. Kalian bisa coba kalau kalian suka parfum bunga, pasti kalian bakal suka parfum Trace Belly ini sih. Untuk SPL-nya, menurut aku SPL-nya itu cukup oke. Di kulit aku 5-6 jam, tergantung kegiatan kalian. Kalau misalnya kalian di ruangan yang sejuk atau ber-AC, kemungkinan bisa tahan sampai 8 jam. Terus kalau misalnya di baju, itu bisa tahan sampai 12 jam. Tapi aku pernah tes di baju aku, sampai 20 jam after spray itu sandalwoodnya masih kerasa, walaupun dia bukan yang menyebar gitu aromanya. Berarti menurut aku ini lumayan tahan lama banget untuk konsentrasi EDP dengan harga 180 ribuan. Worth it to buy, isinya juga banyak, jadi pastinya nggak gampang habis ya. Tapi kalau aku yang pakainya pakai mandi-mandi, mungkin ya habis cepet juga gitu. Ini salah satu blind buy aku belum pernah tes sebelumnya tapi berhasil dan sukses karena memang aku suka aroma-aroma seperti ini. Kalau kalian lihat review-review aku sebelumnya, pasti kalian tahu kalau aku tuh suka aroma bunga-bungaan, apalagi yang ada cedarwoodnya, pasti itu udah cakep banget aromanya. Next, parfum selanjutnya ya. Ini aku dapat sampel dari aroma Cecil. Dia itu isinya segini. Aku langsung baca aja notes-nya ya. Di Cecil ini top notes-nya itu peony, bergamot, dan pink pepper. Di middle notes-nya water lily, rose peach, blackcurrant. Base notes-nya iris, musk, cedarwood. Jadi sesuai dengan notes-nya itu, ini tuh aromanya fresh, youthful banget. Jadi berbanding terbalik ya sama si Trace Belly ini. Kalau ini tuh cocoknya untuk wanita-wanita yang kalem, elegan, dan bisa dibilang semi-semi kondangan gitu. Sedangkan si Cecil ini tuh lebih ke anak muda, lebih youthful, lebih happy, kegiatannya outdoor, dan anak-anak yang gimana ya, ceria, supel deh aromanya gitu. Aku udah pernah coba ini juga. Menurut aku di top notes-nya itu terasa banget bergamot sama pink pepper. Pink pepper itu kan aromanya agak pedes-pedes gitu ya, tapi dia masih enak banget kecium. Apalagi dengan peoninya. Jadi peoninya itu ngeblend si pink pepper dan bergamotnya, jadi kayak lebih fresh aja gitu. Pink peppernya kerasa banget di awal-awal, tapi tetap enak banget karena ada peoninya, jadi dia lebih mentone down kasih pink pepper. Lanjut, after top notes-nya 5 menit kemudian langsung kerasa aroma rose yang watery. Jadi rose yang kayak rose air gitu, rose basah. Cuman karena ada di middle notes-nya ada blackcurrant dan peach, dia tuh lebih ke fruity jatuhnya. Sebelumnya itu aku pernah kasih tahu kalau aku nggak suka aroma blackcurrant, tapi karena di Cecil ini kayaknya konsentrasi si blackcurrant itu sedikit, jadi dia tuh kayak lebih kasih kesegaran fruity gitu aja, nggak yang dominan banget, jadi enak banget aromanya. Gabungan antara pink pepper, blackcurrant, sama rose dan water lily-nya tuh kayak ngeblend balance gitu, jadi kesannya seger, ada spicy-nya sedikit, fresh fruity karena ada buah blackcurrant-nya gitu. Dan di dry down-nya tuh langsung ke powdery musky. Menurut aku di dry down-nya sama sekali nggak terasa lagi aroma-aroma sweet-sweet yang gimana-gimana. Dia langsung tone down ke powdery musky, yang dimana aroma powdery musky itu kayak lebih casual, lebih kayak enak aja gitu dipakai dimanapun. Dan jadinya jatuhnya aromanya itu nggak terlalu sweet. Kalau dibanding si Bios ini, itu masih ada aroma sweetnya sedikit di dry down-nya karena ada buah plumnya. Sedangkan di Cecil sama sekali nggak ada aroma-aroma sweet yang gimana-gimana, tapi dia lebih ke powdery musky tapi masih kerasa blackcurrant-nya gitu. Enak sih, tapi ini jatuhnya jadi kayak ceria banget dan casual banget, dan cocok dipakai di anak kuliahan juga. Untuk anak SMA menurut aku belum cocok pakai ini, masih terlalu dewasa. Tapi kalau untuk anak kuliahan, untuk ngantor, untuk kegiatan-kegiatan occasion yang simple, yang nggak perlu terlalu formal, Cecil ini cocok banget menemani aktivitas kalian. Terus untuk SPL-nya, menurut aku Cecil itu jauh lebih kurang tahan lama dibanding si Trace Belly. Di kulit aku dia itu 3-4 jam aja, terus di baju 8 jam udah senyap-senyap gitu. Harus kayak kecium gitu dulu baru kerasa aroma si powdery musky-nya.
Tapi kalau memang kalian suka aroma-aroma yang seger dan kalian tim resprayer, kalian bisa coba si Cecil ini. Dan si Cecil ini kalau nggak salah dupesnya aku lupa apa, nanti aku kasih tahu di sini dupes dari Cecil ini apa. Yang sama-sama aromanya fresh gitu. Jadi kalau kalian suka aroma fresh yang fruity, jatuhnya di Cecil. Enak banget sih, bisa jadi salah satu pilihan kalau misalnya kalian lagi pengen naikin mood gitu, bisa coba si Cecil. Harganya juga di bawah 200 ribuan, kalau ada sale lebih murah lagi. Ini botolnya kayak gini, botolnya lebih modern bentuknya ya botolnya dibanding si Tres Bele. Ini dia, ini Cecil, ini favorit aku yang kedua setelah Tres Bele ya. Terakhir yang aku punya dari Bias itu tuh masih yang vial, dari yang intense. Kalian bisa lihat dari packagingnya ini aja, dia itu niru apa? Yap, dia tuh niru YSL yang Libre. Botolnya seperti ini, dia botolnya hampir sama-sama si Cecil. Aku langsung baca aja top notes-nya ya. Top notes-nya itu yellow mandarin, lavender, dan neroli. Middle notes-nya itu jasmine, orange blossom, heliotrope. Best note-nya cedarwood dan vanilla. Oke. Karena dia ngikutin YS Libre, jadi aromanya pun sama seperti itu. Ada lavender-lavendernya dan ada yellow mandarinnya. Jujur, sejujurnya aku nggak suka banget sama top notes-nya, tapi aku suka banget sama dry down-nya gitu. Jadi top notes-nya itu yellow mandarin, lavender, dan neroli. Kalian bisa bayangin itu yellow mandarin dan neroli itu kan citrusi yang citrus banget gitu loh. Sedangkan aku nggak suka aroma-aroma citrusi, dan digabung sama lavender. Jatuhnya aromanya itu kayak, kalau di otak aku kayak obat nyamuk di blend sama pembersih lantai. Ya kasarnya kayak gitu sih. Tapi ini adalah parfumnya intens banget wanginya, sama kayak judulnya intens. Di citrusinya itu intens banget sampai jujurly aku pusing sih pakai ini. Ini tuh adalah parfum yang sama dengan yang dia dupes, sekalinya suka-suka banget, sekali nggak suka ya nggak suka banget. Atau orang suka banget sama dry down-nya tapi benci banget sama top notes-nya. Kan kalau kalian bisa baca dan bisa lihat video review-review yang dupesnya ini, si YSL itu orang banyak banget yang nggak suka sama awal-awal spray. Katanya ya aromanya terlalu jeruk lah, apalah gitu. Sama ini juga aromanya terlalu citrusi menurut aku. Tapi mereka suka banget sama aroma dry down-nya. Itu yang bikin orang jatuh cinta sama si dupesnya ini. Sedangkan di sini juga aku suka banget sama dry down-nya. Ya seperti biasa, cedarwood vanilla. Kalau udah base note-nya cedarwood vanilla itu nggak bisa dikatakan lagi tuh parfum udah pasti enak. Cuman balik lagi, kalau misalnya kalian nggak masalah sama aroma yellow mandarin, lavender, dan neroli, pasti kalian suka-suka aja ya. Jujur nih, kalau dari semua ketahanan, si Intense ini tuh jauh lebih tahan lama karena emang aromanya tuh intens banget. Apalagi dia ada aroma white floralnya. Jujur nih, aku tuh sebenarnya suka banget sama white floral. Kalian bisa tahu ya dari semua perfume yang aku bahas pasti selalu floral, entah itu white floral, entah itu rose. Pasti aku suka banget aroma bunga-bungaan. Tapi kalau ini aku mohon maaf banget, aku nggak suka banget sama perfume si Intense ini karena top notes-nya kayak Stella dicampur obat anti nyamuk, Stella jeruk. Jadi aku pusing banget cium ini, sampai kepala aku tuh penuh saking aku pusingnya cium si top notes-nya si Bias ini. Tapi kalau kalian emang pecinta aroma-aroma citrusi yang kental banget, mungkin kalian bakal suka. Terus SPL-nya tadi udah aku kasih tahu, ini tuh yang paling lama, mungkin bisa di kulit sampai 8 jam, di baju bisa sampai 1 harian. Tapi ini agak susah ya dipakai di siang-siang, apalagi di panas-panasan. Beda banget sama si Cecil. Si Cecil ini tuh bisa banget kalian pakai di siang hari, apalagi panas-panasan gitu, bener-bener bikin seger. Tapi kalau si Intense ini bisa-bisa orang yang di samping kalian pusing kalau misalnya kalian pakai apa ini sih, parfum ini. Kayak kalian berada di mobil yang penuh dengan Stella jeruk. Bener-bener pusing banget cium ini. Tapi overall parfum itu kan selera-seleraan ya. Kalau memang kalian suka parfum yang eksotis kayak YSL Libre, mungkin kalian suka juga sama si ini. Harganya juga terjangkau banget, bisa 200 ribuan, bisa di bawah 200 ribu, itu tergantung sale. 100 ribuan kalau kalian dapat promonya.
Jadi sering-sering aja lihat. Dan menurut aku dari semuanya, aku yang paling suka itu yang pertama pastinya Citrus Bele, karena aku suka banget aroma floral ditambah cedarwood, itu tuh udah nggak pernah salah sih aromanya. Terus Cecil ini walaupun dia ada blackcurrantnya tapi ngeblendnya oke banget, jadi hidung aku masih masuk banget sama aroma si Cecil, bikin mood lebih oke. Apalagi di panas-panasan itu cocok banget. Sekarang cuaca di seluruh Indonesia itu lagi panas-panasnya, pakai perfume yang fresh, balance, tapi ya itu tuh cocok banget sih si Cecil ini. So ya, itu dia review aku mengenai parfum Bias. Kalian bisa beli yang mana kalian suka. Kalau kalian sukanya wangi bunga-bungaan, kalian pakai si Bias ini yang floral Tres Bele. Kalau misalnya kalian suka parfum yang fresh, fruity, floral, musky, kalian bisa si Cecil. Tapi kalau kalian suka wangi-wangi yang eksotis, kalian bisa coba si Intense. So yeah, thank you so much for watching. Semoga aku bisa lebih sering lagi bikin video di YouTube ya. Dan kalau misalnya kalian pertama kali bergabung, jangan lupa di like dan di subscribe, karena mudah-mudahan aku bakal sering upload video. And I'll see you on my next video. Bye guys.